Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aming dari Bandung. Hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang bagaimana caranya kita bisa berbicara di depan publik secara efektif. Seperti yang kita ketahui, bisnis kita menuntut kita untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Kita berinteraksi dengan banyak orang karena kita adalah bisnis jaringan. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk bisa berbicara di depan banyak orang sangat dibutuhkan. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita berbicara di depan publik? Berdasarkan pengalaman saya, persiapan adalah hal yang sangat penting. Saya membagi persiapan ini menjadi dua. Yang pertama, persiapan internal. Yang kedua, persiapan eksternal. Persiapan internal meliputi yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Pada saat kita tampil di depan umum, kita harus dalam kondisi yang fit. Oleh karena itu, berilah nutrisi yang tepat untuk kita, istirahat dan olahraga yang cukup. Kemudian, selalu berpikir positif, karena kita akan berbicara di depan banyak orang, bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga transfer energi, sehingga fisik dan mental harus selalu terjaga. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan materi atau topik pembicaraan. Meskipun kita tidak harus menyampaikannya dalam bentuk slide materi presentasi, tetapi setidaknya kita berbicara dengan menggunakan konsep yang terstruktur. Apa yang akan kita sampaikan harus sistematis sehingga orang juga mendengar secara runut dan jelas. Kita bikin materi kita, pembukaannya seperti apa, inti materinya bagaimana, dan kesimpulannya juga harus jelas. Sebagai pembicara dalam sebuah acara bisnis sharing, katakan Anda akan menghadapi banyak pertanyaan, diskusi dan sebagainya. Itu mengalir dengan sendirinya. Tetapi kalau Anda berbicara sebagai seorang trainer, di sana ada keterikatan waktu, rundown dari panitia, sehingga kita harus mengalokasikan betul-betul materi kita sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita bertindak sebagai pemandu acara, ada rundown dan kalau bisa dibuatkan cue card. Terutama jika di atas panggung kita tidak bekerja sendirian, tetapi ada tim yang memang harus TikTok satu sama lain. Yang ketiga, keterampilan. Meskipun bisa dipelajari, tetapi ilmu yang kita dapatkan, public speaking misalkan salah satunya, itu harus dipraktekkan karena semuanya terasah di lapangan. Teori hanya sekedar teori saja. Nah, untuk bisa berbicara di depan umum yang efektif di bisnis kita, Dave mempersiapkan sebuah training yang namanya ESHR, Effective Speaking and Human Relationship. Di sana Anda akan belajar bagaimana cara berbicara, menyampaikan informasi, materi dan sebagainya di depan umum secara efektif. Nah, untuk kegiatan yang skala kecil seperti OPP, itu ada juga trainingnya. Namanya OIT, OPP Intensive Training. Di sana kita akan mendapatkan pembekalan bagaimana caranya mengadakan OPP secara efektif. Keterampilan berbicara di depan umum bisa juga Anda pelajari melalui buku, dari YouTube, melihat orang-orang yang tampil di depan umum bagaimana mereka membawakan materi. Yang paling penting, selalu lakukan latihan sebelum Anda tampil. Sekarang kita bahas faktor eksternal. Faktor eksternal di sini terdiri dari dua, yaitu yang pertama audiens dan tempat presentasi. Jadi kita harus tahu siapa orang-orang yang akan mendengarkan kita selama kita memberikan materi, latar belakang pendidikannya, kemudian status sosial mereka, apakah kebanyakan dari audiens kita itu ibu rumah tangga atau anak-anak milenial dan sebagainya. Karena apa? Kita berbicara di depan mereka yang ABG, berusia muda, anak-anak milenial itu tentu akan berbeda pemilihan bahasanya dengan kalau kita bicara di depan ibu atau bapak-bapak pejabat. Begitupun dengan tempat presentasi, kita harus tahu seberapa luas tempatnya, fasilitas apa aja yang ada di sana dan apa yang tidak ada di sana, sehingga kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian isu di kota tersebut, saat kita mau bicara di sebuah kota, katakanlah kita harus tahu apa yang sedang ramai dibicarakan di kota tersebut. Isu-isu hangat yang terupdate apa nih? Misalkan kita juga akan bicara di depan orang-orang komunitas tertentu, jaringan kita. Di sana yang sedang dibicarakan apa sih kebanyakan saat ini masalahnya atau isu terhangatnya? Misalkan kalau teman-teman ke Bandung mau menyampaikan materi tentang produk, di Bandung kebanyakan membernya itu sedang mempermasalahkan apa nih? Kurs jingka atau ada gempuran produk pesaing dan sebagainya. Sehingga kita
saat kita menyampaikan materi, kita juga akan tahu menyisipkan info-info atau gosip-gosip terhangat tersebut di dalam materi kita, sehingga materi kita juga jadi lebih kaya akan pengetahuan juga. Bisa juga diangkat sebagai candaan-candaan yang ringan untuk mencairkan suasana. Ya, itu tadi 2 persiapan yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang pembicara yang efektif. Ada persiapan yang berhubungan dengan diri kita sendiri dan ada juga persiapan yang kaitannya dengan faktor eksternal. Namun, apabila kedua persiapan tersebut sudah kita lakukan, tetapi deg-degan, nervous masih saja ada pada hari H saat sebelum teman-teman tampil, sebetulnya itu hal yang wajar, apalagi bagi teman-teman yang masih pemula. Nah, biasanya kalau pada saat mau tampil deg-degan itu masih ada, saya melipir ke belakang panggung. Jadi teman-teman bisa 5-10 menit sebelum tampil, kita menenangkan diri dulu, relaksasi dulu, tarik nafas, diatur di situ. Dan juga tentunya berdoa kepada Tuhan agar kita dilancarkan lisan kita dan juga ilmu kita dimudahkan untuk diterima oleh audiens. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.